warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sampang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Saya, Nani Asnifa dari UPTD SDN Terosan 5. Saya Abdurrahman dari UPTD SDN Asemjaran 2. Saya Sulis Sri Wahyuni dari UPTD SDN Banyates 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Sulis? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Dul? Alhamdulillah sehat. Ibu Sulis, di sini Ibu Sulis akan menyampaikan ya. Betul. Baiklah, di sini saya akan menjadi observernya Bu Sulis. Saya akan mengamati dan menilai saat nantinya Pak Bu Sulis melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bu Sulis coaching sudah sesuai menggunakan alur kita atau belum, dan bagaimana nantinya Bu Sulis menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapinya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Sulis. Namun Ibu nanti jangan lupa ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti penetraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, sebelum melaksanakan coaching, saya bertanya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang betul. Baik, berarti ada 3 kompetensi. Terus dari 3 kompetensi ini tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Oke, baik. Terus kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Sulis inginkan pada proses coaching ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching. Namun perlu diingat hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan semoga lancar dalam pelaksanaan coaching kali ini. Ya, selamat Bu, selamat melaksanakan kegiatan coaching. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sulis. Bu Sulis gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga. Dengar Ibu ada yang mau diceritakan pada saya ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Gini Bu, di sekolah saya ini saya melihat siswa-siswa itu kurang semangat belajarnya. Karena setelah saya amati rekan guru di sekolah saya itu cara mengajarnya monoton gitu loh Bu.
dengan cara berceramah. Terus padahal kan mereka bisa ya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mungkin bisa seperti LCD, lapangan yang luas, mungkin bisa diajak ke danau yang di depan sekolah itu, Bu. Nah, kan itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran ya, Bu ya. Tetapi rekan-rekan di sekolah saya itu kurang inisiatif gitu loh, Bu, untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan cara pembelajaran yang lama, ya itu tadi ceramah, sehingga siswa menjadi kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh begitu. Jadi kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan yang ibu utarakan itu adalah pembelajaran dari guru-guru yang kurang variatif ya. Ya, Bu, pembelajaran itu dengan metode ceramah itu aja. Setelah saya lihat dan saya tanya-tanya sama siswa itu, gimana pembelajarannya? Terus mereka jawab, males, Bu, pembelajarannya gitu-gitu aja. Ya gitu, Bu. Jadi mereka itu kurang antusias gitu loh, Bu, untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Dari peristiwa tersebut kira-kira percakapan kita hari ini apa yang ingin ibu dapatkan? Saya itu ingin ada perubahan, Bu. Setidaknya ada gitu loh guru-guru yang melakukan perubahan, misal merubah pembelajaran di kelas, cara pembelajarannya mungkin dengan sedikit menggunakan metode, model atau media pembelajaran, atau bisa juga memanfaatkan sarana dan prasarana juga lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Oke, jadi yang diharapkan dari itu adanya perubahan tentang model pembelajaran yang variatif ya. Iya, perubahan yang lebih baik ya, Bu, tentunya ya. Ya seperti menggunakan metode, model atau media pembelajaran yang bervariasi, juga memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Begitu, Bu. Ya, baik. Dari yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, menggunakan sarana prasarana yang dimanfaatkan secara baik. Nah, itu bisa dikatakan ideal ya, levelnya 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Nani itu level berapa sekarang? Mungkin kalau dilihat atau dipadankan dengan levelnya itu level 5 ya, Bu ya. Karena masih banyak guru yang kurang memanfaatkan atau melakukan perubahan pembelajaran. Sebenarnya ada beberapa guru yang sudah sibuk, cuman ada juga beberapa guru senior yang masih kurang memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada di sekolah, baik itu menggunakan metode, model atau media pembelajaran. Oh, di level 5 ya. Oke, di kondisi sekarang itu kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan? Untuk meningkatkan Ibu ya, kan namanya keinginan untuk berubah ya, Bu ya. Jadi keinginan saya itu naik ke level 7, Bu. Sebenarnya banyak guru yang antusias untuk belajar menggunakan metode, media, model pembelajaran. Namun yaitu mereka masih bingung mulainya dari mana itu. Ya. Jadi dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang ibu lakukan atau rencana apa untuk menciptakan dapat perubahan tersebut? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan masalah ini dengan rekan-rekan guru yang sudah kompeten ya, Bu ya, untuk merubah pembelajaran di kelas. Terus kemudian jika sudah ada niat dari guru-guru yang ingin berubah, nanti kita bisa melakukan pendampingan atau mentoring. Oke.
untuk saat ini kira-kira yang lebih nyaman atau yang ingin disegerakan Bu Nani itu apa? Sepertinya untuk sekarang saya lebih mengutamakan untuk pendampingan atau mentoring ya Bu, karena ini kan langsung berhubungan dengan rekan guru yang benar-benar ingin melakukan perubahan dari dalam hatinya. Jadi kalau pelatihan itu kan karena tuntutan sekolah ya, jadi bukan karena mau dari dalam hatinya. Tapi kalau pendampingan atau mentoring itu kan sudah ada niat dari guru tersebut untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Seperti itu Bu. Jadi kegiatan yang ingin Ibu lakukan dengan berkolaborasi dengan guru yang lain. Kira-kira itu kapan yang akan dilaksanakan? Sebenarnya saya itu ya Bu ya punya teman nih yang jago IT, terus beliaunya juga kalau mengajar di kelas itu bervariatif, kadang menggunakan media, metode atau model pembelajaran. Contohnya si itu loh Bu, Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, Bu Lucy, itu kan mereka pembelajaran di kelasnya itu variatif ya. Anak-anak itu semangat. Jadi nanti saya mau mengajak Pak Dedi sama Bu Lucy untuk berkolaborasi. Lalu kira-kira kapan ya? Secepatnya lah Bu. Jadi Ibu tadi berkolaborasi dengan guru ya, dan secepatnya. Oke, dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya ada sedikit gambaran ya bagaimana cara saya melakukan perubahan di sekolah saya agar pembelajaran di kelas anak-anak itu bersemangat dan tidak monoton gitu. Terus memberikan dampak yang besar juga kalau mau berubah, dampak yang besar itu untuk guru juga, untuk anak-anak juga. Jadi kita menghilangkan metode ceramah itu dari pembelajaran. Ya, saya dapat gambaran bagaimana Barik menciptakan pembelajaran yang variatif, memberikan dampak kepada sekolah yang lebih baik. Oke ya, saya tunggu nanti kabarnya. Mudah-mudahan rencana Bu Nani bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bu Sulis yang sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita saya dan juga membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama. Ya, baik Bu Sulis, saya pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sulis sudah selesai ya? Ya Pak, alhamdulillah. Nah, sudah berjalan dengan baik dan lancar ya coachingnya hari ini. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi saya sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Sulis tadi, apa sajalah yang sudah dilakukan oleh Bu Sulis terkait indikator tersebut? Ya. Tadi di kegiatan coaching yang saya lakukan, saya sudah melakukan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga pada alur kita tersebut, coaching sudah bisa saya menggali informasi dari coaching. Baik, menurut saya sebagai observer tadi Bu Sulis sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Sulis ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching kemudian bisa menemukan solusi sendiri. Kemudian
pada coaching kali ini Bu Sulis juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Sulis ya. Terima kasih Pak. Tadi di sini saya ada pertanyaan Bu Sulis, satu lagi pertanyaan Bu ya. Ya. Dari yang sudah Bu Sulis lakukan tadi, adakah kompetensi yang ingin Bu Sulis kembangkan kembali? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali adalah memahami lebih dalam lagi tentang alutsista, sehingga dengan coaching berikutnya saya akan lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Sulis ya. Tadi padahal sudah menerapkan alutsista itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali Bu Sulis sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat tadi respon dari coach itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan oleh Bu Sulis. Seperti itu Bu. Tapi ini sudah luar biasa sekali Bu. Ingin lebih menggali lagi ya, semoga nantinya ke depan Bu Sulis ini lebih baik lagi. Semoga ke depan kita bisa bertemu kembali dengan berbagai pengalaman yang lebih baik. Saya cukupkan sampai di sini Bu Sulis percakapan kita. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sulis baik. Bu Sulis gimana kabarnya hari ini? Nah, di sini Bu Nani akan melakukan coaching ya. Baiklah, di sini saya akan menjadi observernya ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bu Nani melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bu Nani coaching sudah sesuai menggunakan alutsista atau belum, dan bagaimana nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh nanti di saat proses pelaksanaan. Jangan lupa ya, dinamik menyesuaikan dengan proses prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan ya Bu. Dalam proses coaching kali ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari tiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya ingin coach saya nanti menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya, lalu menemukan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Seperti itu Bu. Ya, mungkin itu saja ya Bu, pertanyaan dari saya. Untuk itu, sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu
hal-hal yang saya pesankan ya. Nah, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Ya, terima kasih Bu Sulis. Semoga mendapat hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Bu Sulis. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Dur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dur? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar Pak Abdur ada yang mau diceritakan, ada yang mau disampaikan nih. Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Tapi sepertinya waktunya tidak banyak Pak, sekitar 15 atau 20 menitan. Ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Dur nih? Ya Bu, ini di sekolah saya ini kan setelah saya lihat banyak siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajarnya itu kurang semangat, bosan dalam belajarnya. Karena setelah saya amati ternyata banyak teman-teman guru itu, rekan-rekan guru itu di sekolah saya itu cara mengajarnya masih monoton, masih menggunakan cara berceramah. Sedangkan mereka bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah saya, seperti CD proyektor, lapangan yang luas. Dan di dekat sekolah saya itu ada sebuah mata air, bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan media pembelajaran yang itu saja, sehingga setelah itu mengikuti kegiatan belajarnya tidak semangat. Oke, baik. Kalau saya garis bawah ini dari ceritanya Pak Dur tadi, permasalahan Pak Dur itu pembelajaran dari rekan guru-guru di sekolahnya Pak Dur yang kurang bervariatif, begitu ya? Belajarnya dengan metode ceramah itu saja. Setelah saya lihat, saya tanya ke siswa-siswanya, gimana belajarnya anak-anak hari ini? Banyak yang jawab, males Pak. Sebenarnya pembelajarannya itu saja. Jadi mereka itu tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, di kelasnya. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini nih Pak, apa yang ingin Pak Abdur dapatkan? Saya itu ingin ada perubahan gitu. Setidaknya ada gitu sedikit perubahan di sekolah, sedikit perubahan di pembelajarannya. Cara pembelajarannya itu bisa dirubah sedikit demi sedikit. Mungkin bisa menggunakan metode atau model, mungkin bisa juga memanfaatkan media yang ada di sekolah atau memanfaatkan sarana yang ada di sekolah kami. Oke, jadi Pak Dur, yang diharapkan Pak Dur nih ingin adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang Pak Dur inginkan? Yang jelas itu perubahan yang menuju ke lebih baik, seperti penggunaan metode, model pembelajaran, media pembelajaran yang bervariasi dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Di sini tuh kurang memanfaatkan dengan maksimal oleh teman-teman guru di sekolah. Dari yang Pak Dur sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model atau media pembelajaran itu bisa dikatakan kondisinya ideal ya Pak ya. 10 ya levelnya ya Pak ya. Kira-kira guru di sekolahnya Pak Dur sendiri tuh sekarang berada di level berapa Pak? Mungkin kalau dilihat atau dibandingkan itu levelnya 5, karena masih banyak guru yang kurang memanfaatkan atau melakukan pembelajaran yang bervariatif. Sebenarnya ada beberapa guru yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif, namun banyak juga yang tidak selalu menggunakan metode ceramah.
dan kurang memaham atau kurang mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang. Oke, di level Iya. di level 5 ya Pak ya tadi ya. Iya. Kondisi sekarang ini kira-kira kalau Pak Dur ingin meningkatkan nih, Iya. mau ditingkatkan ke level berapa Pak agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi? Namanya juga keinginan berubah gitu ya. Berubah ke arah yang lebih baik. Kalau baik itu kan untuk semuanya juga. Jadi inginnya saya itu naik ke level 7. Sebenarnya banyak guru yang antusias untuk merubah cara belajarnya, namun masih bingung cara memulainya dari mana dan seperti apa. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Iya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Abdur lakukan atau Pak Abdur berikan untuk menciptakan adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolahnya Pak Abdur? Mungkin yang pertama saya akan diskusikan masalah ini dengan guru-guru dan rekan-rekan yang ingin ada perubahan dalam belajarnya. Terus kemudian jika sudah ada niat untuk melakukan perubahan, nanti bisa saya melakukan pendampingan atau kembali. Oke, untuk mentoring atau pendampingan, Pak Dur akan merencanakan melakukan mentoring tadi ya. Ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Dur ingin terapkan atau ingin lakukan di sekolah, di mana strategi itu sudah pernah dilakukan dan teman-teman guru di sekolahnya Pak Dur itu nyaman dengan cara seperti Mungkin itu? kalau dengan skala peserta atau rekan-rekan yang banyak, itu bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau workshop. Berarti Pak Dur ini sudah merencanakan tentang mentoring, Iya. pendampingan, dan juga pelatihan gitu tadi Pak ya. Nah, dari kesemua rencana Pak Dur tadi, kira-kira Pak Dur lebih nyaman yang mana? Atau yang lebih cepat terrealisasikan itu yang mana ya Pak ya? Sepertinya lebih saya itu lebih mengutamakan yang mentoring. Karena ini langsung berhubungan dengan rekan guru yang ingin melakukan perubahan. Jadi kalau yang pelatihan itu kan karena tuntutan dari sekolah, tuntutan dari sekolah, bukan karena mau dari dalam diri sendiri. Jadi saya maunya itu yang benar-benar melakukan perubahan, terutama dalam kegiatan sekolah. Oke, mentoring ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Abdul ini untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini butuh support atau butuh bantuan siapa untuk melakukan kegiatan tersebut? Saya itu di sekolah dan teman juga jago IT, kebetulan berdekatan sekolahnya yaitu Pak Sultan nanti juga ada di sekolah saya itu namanya Pak Sultan Nadi. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman tersebut. Oke, berarti Pak Dur ingin melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan di sekolah ya Pak ya. Kira-kira kapan ya Pak ya merealisasikan kegiatan mentoring ini? Coba dalam melakukan tangan sekali. Oke Pak Abdur, bagus sekali ya Pak Dur ya. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Pak Dur dapatkan? Saya juga dapat gambaran bagaimana cara saya memberikan kehidupan di sekolah dan memberikan dampak dan pada rekan-rekan masih menggunakan metode atau cara lama dalam melaksanakan belajar di kelas dari sekolah itu dengan cara metode. Alhamdulillah ya Pak Dur Ya. ya. Pak Dur sudah dapat gambaran Ya. bagaimana untuk menciptakan perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Setelah melakukan kegiatan mentoring nanti, saya sudah nggak sabar ingin dengar ceritanya Pak Dur. Terima kasih. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Semoga rencana-rencana Pak Dur dalam
kegiatan mentoring secara berkolaborasi dengan rekan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu Neni yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya dan cerita-cerita saya, dan juga membantu saya merumuskan solusi tentang permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin kali lain kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa menghubungi saya ya Pak ya. Ya, Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak di lain kesempatan. Itu saja ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sulis baik. Bu Sulis gimana kabarnya hari ini? Nah, di sini Bu Nani akan melakukan coaching ya. Baiklah, di sini saya akan menjadi observernya ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bu Nani melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bu Nani coaching sudah sesuai menggunakan analitika atau belum, dan bagaimana nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh nanti di saat proses pelaksanaan. Jangan lupa ya, kami menyesuaikan dengan proses prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan ya Bu. Dalam proses coaching kali ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari tiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya ingin coach saya nanti menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya, lalu menemukan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Seperti itu Bu. Ya, mungkin itu saja ya Bu, pertanyaan dari saya. Untuk itu, sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat hal-hal yang saya pesankan ya. Nah, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Ya, terima kasih Bu Sulis. Semoga mendapat hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Bu Sulis. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Dur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dur? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar Pak Abdur ada yang mau diceritakan, ada yang mau disampaikan nih. Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Tapi sepertinya waktunya tidak banyak Pak, sekitar 15 atau 20 menitan. Ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Dur nih? Yang ini di sekolah saya ini kan, setelah saya lihat banyak siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajarnya itu kurang semangat, bosan.
dalam belajarnya. Karena setelah saya amati ternyata banyak teman-teman guru itu, rekan-rekan guru itu di sekolah saya itu cara mengajarnya masih monoton, masih menggunakan cara berceramah. Sedangkan mereka bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti proyektor, lapangan yang luas. Dan di dekat sekolah saya itu ada sebuah mata air bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan media pembelajaran yang itu saja, sehingga setelah itu mengikuti kegiatan belajarnya tidak semangat. Oke, baik. Kalau saya garis bawah ini dari ceritanya Pak Dur tadi, permasalahan Pak Dur itu pembelajaran dari rekan guru-guru di sekolahnya Pak Dur yang kurang bervariatif, begitu ya? Belajarnya dengan metode ceramah itu saja. Setelah saya lihat, saya tanya ke siswa-siswanya, gimana belajarnya anak-anak hari ini? Banyak yang jawab, males Pak. Sebenarnya pembelajarannya itu saja. Jadi mereka itu tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, di kelasnya. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini nih Pak, apa yang ingin Pak Abdul dapatkan? Saya itu ingin ada perubahan, setidaknya ada gitu, sedikit perubahan di sekolah, sedikit perubahan di pembelajarannya. Cara pembelajarannya itu bisa dirubah sedikit demi sedikit. Mungkin bisa menggunakan metode atau model, mungkin bisa juga memanfaatkan media yang ada di sekolah atau memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Oke, jadi Pak Dur, yang diharapkan Pak Dur nih ingin adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang Pak Dur inginkan? Yang jelas itu perubahan yang menuju ke lebih baik, seperti penggunaan metode, model pembelajaran, media pembelajaran yang bervariasi dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Di sini tuh kurang memanfaatkan dengan maksimal oleh teman-teman guru di sekolah. Dari yang Pak Dur sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model, atau media pembelajaran itu bisa dikatakan kondisinya ideal ya Pak ya, 10 ya levelnya ya Pak ya. Kira-kira guru di sekolahnya Pak Dur sendiri tuh sekarang berada di level berapa Pak? Mungkin kalau dilihat atau dibandingkan itu levelnya 5, karena masih banyak guru yang kurang memanfaatkan atau melakukan pembelajaran yang bervariatif. Sebenarnya ada beberapa guru yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif, namun banyak juga yang tidak selalu menggunakan metode ceramah dan kurang memanfaatkan atau kurang mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang. Oke, di level 5 ya Pak ya tadi ya. Kondisi sekarang ini kira-kira kalau Pak Dur ingin meningkatkan nih, mau ditingkatkan ke level berapa Pak agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi? Namanya juga keinginan berubah gitu ya. Berubah ke arah yang lebih baik. Kalau baik itu kan untuk semuanya juga. Jadi inginnya saya itu naik ke level 7. Sebenarnya banyak guru yang antusias untuk merubah cara belajarnya, namun masih bingung cara memulainya dari mana dan seperti apa. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Abdur lakukan atau Pak Abdur berikan untuk menciptakan adanya
perubahan dalam pembelajaran di sekolahnya Pak Dur? Mungkin yang pertama saya akan diskusikan masalah ini dengan guru-guru dan rekan-rekan yang ingin ada perubahan dalam pendidikannya. Terus kemudian jika sudah ada niat untuk melakukan perubahan, nanti bisa saya melakukan pendampingan atau kembali. Oke, untuk mentoring atau pendampingan, Pak Dur akan merencanakan melakukan mentoring tadi ya. Ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Dur ingin terapkan atau ingin lakukan di sekolah, di mana strategi itu sudah pernah dilakukan dan teman-teman guru di sekolahnya Pak Dur itu nyaman dengan cara seperti Mungkin itu? kalau dengan skala peserta atau rekan-rekan yang banyak, itu bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau workshop. Berarti Pak Dur ini sudah merencanakan tentang mentoring, Ya. pendampingan, dan juga pelatihan gitu tadi Pak ya. Nah, dari kesemua rencana Pak Dur tadi, kira-kira Pak Dur lebih nyaman yang mana? Atau yang lebih cepat terrealisasikan itu yang mana ya Pak ya? Sepertinya lebih saya itu lebih mengutamakan yang mentoring. Karena ini langsung berhubungan dengan rekan guru yang ingin melakukan perubahan. Jadi kalau yang pelatihan itu kan karena tuntutan dari sekolah, tuntutan dari sekolah, bukan karena mau dari dalam diri sendiri. Jadi saya maunya itu yang benar-benar melakukan perubahan, terutama dalam kegiatan pendidikan. Oke, mentoring ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Abdul ini untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini butuh support atau butuh bantuan siapa untuk melakukan kegiatan tersebut? Saya itu di sekolah dan teman juga jago IT, kebetulan berdekatan sekolahnya yaitu Pak Sultan Hadi, juga ada di sekolah saya itu namanya Pak Sultan Hadi. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman tersebut. Oke, berarti Pak Dur ingin melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan di sekolah ya Pak ya. Kira-kira kapan ya Pak ya merealisasikan kegiatan mentoring ini? Coba dalam pendidikan anak sekali. Oke Pak Abdur, bagus sekali ya Pak Dur ya. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Pak Dur dapatkan? Saya juga dapat dengarkan bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah dan memberikan dampak dan pada rekan-rekan masih menggunakan metode atau cara lama dalam melaksanakan belajar di kelas dari sekolah itu dengan cara mentoring. Alhamdulillah ya Pak Dur Ya. ya. Pak Dur sudah dapat gambaran Ya. bagaimana untuk menciptakan perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Setelah melakukan kegiatan mentoring nanti, saya sudah nggak sabar ingin dengar ceritanya Pak Dur. Terima kasih. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Dur dalam kegiatan mentoring secara berkolaborasi dengan rekan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu Roni yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya dan cerita-cerita saya dan juga membantu saya merumuskan solusi tentang permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin kali lain kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa menghubungi saya ya Pak ya. Ya, Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak di lain kesempatan. Itu saja ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto cut. Nani sudah melakukan Udah belum? Udah terus. Enggak. Kita kan potong terus. Nani sudah melakukan Nani sudah selesai melakukan coaching ya dengan Pak Dur. Alhamdulillah sudah Bu.
sebelum melakukan coaching tadi saya menanyakan ya tentang indikator ketercapaian. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nani tadi, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Nani dalam kegiatan coaching tadi? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu Sulis ya. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dan juga langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut saya tadi saya sebagai observer, Bu Nani sudah bagus sekali dalam melakukan coaching, di mana sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Nani sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan coaching, melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi-solusinya. Kemudian pada coaching kali ini juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selamat ya Bu Nani. Terima kasih Bu Sulis. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari yang sudah Ibu Nani lakukan tadi, kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses atau alur Tirta lagi Bu. Kalau saya lebih memahami, lebih mendalami, kenapa? Karena supaya nanti ketika saya melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi. Luar biasa. Dan tadi sudah menerapkan alur Tirta ya, itu sudah luar biasa sekali Bu Nani. Nah, itu sudah terlihat sekali kalau Bu Nani sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena tadi saya lihat respon dari coaching sudah menyampaikan apa yang ingin diharapkan seperti itu. Tapi itu sudah luar biasa ya Bu Nani. Bu Nani ingin lebih menggali lagi ya. Nah, semoga nanti ke depannya Bu Nani dengan berbagai pengalaman lagi kita bisa bertemu kembali. Saya cukupkan pertemuan pada semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu Nani dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Bu Nani, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dur. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dur? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Cuaca hari ini sangat panas sekali ya Pak ya. Iya, agak panas, selamat datang sembuh. Iya. Di sini Pak Dur nanti akan melakukan coaching, betul? Ya, betul. Baik, di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Pak Dur melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian ya Pak ya. Rubrik penilaiannya nanti seperti apakah nanti saat coaching apakah Pak Dur sudah menggunakan alur Tirta atau belum. Lalu bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan jawaban dari kata kunci dari coaching ya. Terus nanti bagaimana nih
coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Abdul. Ya. Nanti jangan lupa ya Pak ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan ya Pak ya. Ya. Nah, dalam proses coaching kali ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak Abdul kembangkan? Dalam coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya. Ya. Dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Nah, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Kemudian indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Abdur dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Mungkin itu saja Pak ya, Ya. pertanyaan yang saya ajukan dalam sesi kali ini. Sebelum Bapak melakukan coaching, semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak selalu mengingat hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk selanjutnya, selamat melakukan coaching ya Pak ya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Sulis? Alhamdulillah, Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik. Bu Sulis, dengar-dengar Bu Sulis ada yang ingin diceritakan atau yang ingin disampaikan, begitu Bu ya? Iya Pak, ini saya cerita dengan Bapak. Tapi sepertinya Bu, kita tidak mempunyai waktu yang lumayan agak lama Bu ya. Cukup paling tidak 15 sampai 20 menit ya. Untuk itu kita ngobrol-ngobrol yang Ibu sampaikan Bu. Baiklah Pak, begini Pak, saya ingin menceritakan tentang permasalahan di sekolah saya terkait dengan ibu ini. Ya. Di sekolah saya itu penyampaian pembelajarannya hanya konvensional. Maksudnya di sini hanya menggunakan ceramah saja, ceramah. Padahal kan kita ketahui sekarang teknologi itu berkembang pesat ya. Ya. Tapi guru-guru di sini itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya menggunakan metode yang konvensional saja, dan murid-murid itu merasa bosan. Oke, baik. Kalau saya akan bawahi dari Bu Sulis yang ingin disampaikan permasalahan yang Bu Sulis hadapi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu Sulis itu kurang bervariatif gitu ya. Iya Pak, betul, kurang bervariatif. Metode pembelajarannya itu yang itu saja. Dan jadi kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bu Sulis dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pelajaran agar dapat bervariasi seperti itu, Pak. Jadi yang Bu Sulis harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Betul Pak.
Kira-kira perubahan yang Ibu ingin lihat atau ingin didapatkan itu seperti apa? Perubahan yang ingin saya inginkan yaitu misalnya menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih variatif, misalnya menggunakan krisis atau seperti penerapan slide PowerPoint, itu kan sudah lebih baik Pak daripada ceramah saja, sehingga anak kalau ceramah kan merasa bosan. Jadi kalau ada slide itu bisa menarik. Oke, dari yang Bu Suli sampaikan tadi, pembelajarannya yang kurang menggunakan variasi metode atau media. Model itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, yaitu berada di level 10. Kira-kira guru di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa? Ya, kalau saya perhatikan itu masih di level 5 Pak. Nah, karena di sekolah saya itu masih banyak guru yang senior yang belum menerapkan teknologi. Oke, berarti di level 5 Bu ya? Iya. Kondisi sekarang ini. Terus kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu. Bagaimana menurut Bu Sulis? Menurut saya itu kita punya misi Ya, bahwa dari level 5 itu kita bisa meningkatkan ke 7. Ke level 7 itu sudah lebih tinggi lagi, karena di sekolah saya itu masih masih banyak yang guru yang senior. dari level 5 ke level 7 gitu ya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bu Sulis berikan atau lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Tentunya ada juga yang ingin bekerja ya Pak. Di sini kalau saya saya ingin lakukan adalah dengan cara mentoring Oke. atau pendampingan secara pribadi, face individu antara saya dengan guru secara pribadi. Oke, untuk mentoring nanti Bu Sulis akan merencanakan melakukan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Sulis terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman untuk dalam penyampaiannya? Ya, saya selain mentoring mungkin saya akan melakukan kalau level besar ya, Ya. untuk banyak guru itu akan saya berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, misalnya dengan mengadakan pelatihan atau workshop, sehingga tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti Bu Sulis ini sudah merencanakan tentang mentoring atau pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Sulis lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Saya pikir itu mungkin mentoring Pak. Ya. Karena kalau workshop itu butuh biaya dan butuh waktu juga, waktu yang lebih matang untuk mempersiapkannya. Oke, berarti mentoring Bu ya. Ya, Kira-kira Ibu Sulis ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa untuk melakukan kegiatan mentoring? Gimana ya? ya, di sekolah saya juga ada guru yang pintar IT. Sehingga saya berkolaborasi dengan Pak Waktu dan guru
Jadi Bu Sulis ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Ibu ya. Ya, Terus kira-kira kapan ini Bu direalisasikan kegiatan mentoring ini? ya, insya Allah secepatnya minggu depan ini saya akan berdiskusi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru lain dan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan. Oke, Bu Sulis, bagus sekali Bu Sulis ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Sulis, apa yang Bu Sulis dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara melakukan perubahan, yaitu dengan metode, dengan apa, dibantu dengan guru lain yang memiliki keterampilan di bidang IT. Alhamdulillah ya Bu ya, Bu Sulis sudah mendapatkan gambaran bagaimana untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif itu ya. Oke, saya tunggu kabarnya setelah melakukan kegiatan dari mentoring nanti. Saya sudah tidak sabar lagi ingin cerita-cerita kembali tentang perubahan-perubahan yang kita lakukan di sekolah Ibu. Ya mungkin sampai di sini percakapan kita Bu ya. Semoga Ibu dapat menemukan ide-ide baru dan juga dapat berkolaborasi dengan teman Ibu di sekolah Ibu. Terima kasih Bu Sulis telah meluangkan waktunya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih juga atas waktunya Bapak sudah mendengarkan cerita-cerita saya dan kesan saya, dan saya sudah menemukan solusi atau langkah-langkah yang akan saya ambil dalam permasalahan saya tersebut. Terima kasih Bu Sulis. Ketemu di waktu dan saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak Abdul sudah selesai ya coachingnya ya? Ya, sudah selesai. Sudah berjalan dengan baik dan lancar Alhamdulillah semuanya. lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, Ya. tadi saya sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak ya. Iya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Abdur, apa saja sih yang sudah Pak Abdur lakukan terkait indikator tersebut tadi? Di kegiatan coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Juga saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, menurut saya kan tadi sebagai observer ya Pak ya. Tadi Pak Abdul sudah sangat bagus sekali dalam melakukan coaching, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Abdul ini sudah melakukan identifikasi, menanyakan tujuan juga tadi, terus identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, lalu kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi-solusinya sendiri. Kemudian pada coaching kali ini Pak Abdul juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Abdul ya, sudah menjalankan coaching dengan baik. Tapi di sini Pak, saya ada pertanyaan satu lagi ya Pak ya. Ya. Dari yang sudah Pak Abdul lakukan tadi, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Abdul kembangkan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi dengan proses atau alur kita, sehingga saya nantinya
bisa melakukan coaching lebih baik. Itu ya Pak ya, luar biasa sekali Pak Abdul Ya, ya. terima kasih. Padahal tadi saya amati itu sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Sudah terlihat sekali kalau Pak Abdul memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi dari respon coachingnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan oleh coaching tadi. Seperti itu ya Pak ya. Tapi ini sudah luar biasa sekali loh. Terima kasih. Pak Abdur masih ingin lebih menggali alur tirta. Iya. Semoga nanti ke depannya Pak Abdur bisa sangat lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, Iya. di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman coaching yang Pak Abdur jalankan ya. Oke Pak, saya cukupkan sampai di sini ya Pak ya pertemuan kita. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Terima kasih.